Oke trip lovers, welcome back to my channel. Masih dari sekitaran stasiun Patukan di Gamping, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Sore-sore menikmati angin sepoi-sepoi sambil melihat kereta api yang lalu lalang. Kita akan coba melanjutkan pembahasan tentang kereta api kelas ekonomi New Generation alias K3 Kemenhub yang dimodifikasi. Ini untuk perjalanan perdananya rencananya akan dirangkaikan ke kereta api Jayabaya relasi stasiun Malang tujuan akhir stasiun Pasar Senen Jakarta via Surabaya Pasar Turi Semarang Tawang PP. Mulai dijalankan per tanggal 25 September 2023 besok. Nantinya kalau memang mengalami perkembangan, kira-kira untuk kelas ekonomi New Generation ini cocoknya dirangkaikan ke kereta api apa saja. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa nama-nama kereta api yang menurut saya bisa dirangkaikan dengan kelas ekonomi New Generation ini dengan mempertimbangkan jarak dan juga waktu tempuh dari kereta api tersebut. The Hype Trip kereta api Taksaka dari stasiun Gambir Jakarta tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Pastinya yang pertama ada kereta api Jayabaya ya, yang sudah sesuai dengan prediksi saya bakalan dapat jatah pertama dari kereta api kelas ekonomi New Generation ini. Kereta api Jayabaya dengan relasi stasiun Malang tujuan akhir stasiun Pasar Senen Jakarta via Surabaya Pasar Turi Semarang Tawang PP. Ini memiliki jarak tempuh sekitar 817 km dengan waktu tempuh sekitar 13 jaman perjalanan ya, jadi udah cukup pantas ya perjalanan selama itu dengan jarak yang sejauh itu. Kelas ekonominya di-upgrade menjadi kelas ekonomi New Generation. Itu pun dengan pertimbangan harga yang selama ini dijual pun menurut saya juga emang udah cukup tinggi ya. Jadi seperti punya segmen penumpang sendiri. Lalu yang kedua ada kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Nah ini seperti yang teman-teman tahu, kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini kan memang membawa rangkaian K3 Kemenhub ya, yang dipadukan dengan kelas eksekutif. Jumlahnya pun juga lumayan banyak ya, rangkaian kereta api kelas K3 Kemenhub yang dibawa sama Gaya Baru Malam Selatan ini. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan relasi stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Pasar Senen Jakarta via Yogyakarta Purwokerto. Ini memiliki jarak tempuh sekitar 820 km dengan waktu tempuh perjalanannya sekitar 13 jam lebih 20 menit itu ya. Jadi untuk perjalanan selama itu saya kira pantas kalau kelas ekonominya di-upgrade ke model New Generation ini.
Lalu selanjutnya kita bergeser ke jalur kantong, tepatnya ke Kota Malang. Ada kereta api Majapahit relasi stasiun Malang, tujuan akhir stasiun Pasar Senen Jakarta via Blitar, Kertosono, Solo Jebres, Semarang Tawang, hingga ke stasiun Pasar Senen. Ini memiliki jarak tempuh kurang lebih 880 km. Wah, jauh tuh. Dengan waktu tempuh paling lama di kisaran 14 jam 47 menit. Ini kalau nggak salah yang dari arah barat ya, dari arah Pasar Senen menuju ke Malang. Seperti yang kita tahu, kereta api Majapahit ini membawa rangkaian full K3 Kemenhub dengan perjalanan selama itu dan jarak tempuh yang sejauh itu. Menurut saya pantas jika armadanya di-upgrade ke ekonomi new generation. Selanjutnya kita bergeser ke Jawa sebelah timur, tepatnya di Daop 9. Ada kereta api Belambangan Express relasi stasiun Semarang Tawang, tujuan akhir stasiun Ketapang Banyuwangi via Surabaya Pasar Turi. Nah, ini sebenarnya kalau dihitung jarak dan juga waktu tempuhnya ini bisa dibilang masih jarak menengah ya. Tapi ya lumayan. Kalau memang kelasnya bisa di-upgrade, menurut saya juga cukup masuk akal. Kereta api Belambangan Express relasi stasiun Semarang Tawang, tujuan akhir stasiun Ketapang Banyuwangi punya jarak tempuh sekitar 592 km. Ditempuh dengan waktu kisaran 10 jam 40 menit. Nah, ini juga dia kan bawa K3 Kemenhub, meskipun jumlahnya nggak banyak, kalau nggak salah cuman 3 kereta ya. Tapi dari beberapa selentingan dan cukup ramai kemarin dibahas, katanya si Belambangan Express ini bakal dipersiapkan untuk diperpanjang relasinya dari stasiun Ketapang Banyuwangi sampai ke stasiun Pasar Senen Jakarta. Ini bakal jadi kereta api dengan rute terjauh. Nah, nantinya kalau emang itu bisa direalisasikan, kereta kelas ekonominya di-upgrade ke new generation, itu menurut saya cukup masuk akal. Lalu yang terakhir, nah ini sebenarnya masuk ke kereta api jarak menengah aja ya. Soalnya dalam satu hari dia bisa tektok bolak-balik dari stasiun relasi awal menuju ke stasiun tujuan akhir, balik lagi ke relasi awal. Yaitu ada kereta api Jaka Tingkir relasi stasiun Purwosari Solo, tujuan akhir stasiun Pasar Senen Jakarta via Yogyakarta Purwokerto. Ini bisa dibilang kereta api paling ramah difabel ya, karena dia membawa full rangkaian K3 Kemenhub yang spesial, yang punya toilet gede itu, dan kapasitas per keretanya cuma sekitar 60-an penumpang. Kereta api Jaka Tingkir relasi stasiun Purwosari Solo, tujuan akhir stasiun Pasar Senen Jakarta, menempuh jarak sekitar 567 km, ditempuh dengan waktu paling lama sekitar 8 jam 47 menit. Nah, ini udah terkenal dengan ramah difabel. Nantinya kalau kursinya dirubah menjadi model new generation yang bisa diputar searah laju kereta, ini menurut saya bakalan makin ramah difabel lagi, dan yang pastinya makin nyaman.
Oke, sementara itu dulu ya yang bisa saya sampaikan, pembahasan beberapa kereta api yang selama ini pakai armada jenis K3 Kemenhub yang mungkin menurut saya pantas untuk di-upgrade ke ekonomi new generation. Mungkin teman-teman punya pandangan lain, kira-kira kereta api apa saja yang pantas untuk di-upgrade kelasnya ke ekonomi new generation ini. Silakan sampaikan pendapatnya, tulis aja di kolom komentar di bawah biar kita bisa diskusi bareng-bareng. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe di channel Trip Story. Saya Fajar undur diri, sampai jumpa di video-video berikutnya.